Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga betapapun banyak aktivitas keseharian kita bukan menjadi halangan dan rintangan untuk kita melaksanakan sholat jamaah Jum'ah secara berjamaah di tempat yang sangat mulia ini. Kita juga tak lupa mengirimkan salam taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita menjalani kehidupan ini dan mengakhiri kehidupan kita senantiasa menganut ajaran Islam yang beliau bawakan kepada kita semua. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada peristiwa, setiap ada kejadian di negaranya pada saat itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu ayat atau wahyu apalagi yang akan turun. Karena memang Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi peristiwa kejadian yang terjadi di masa lalu.
Hal itulah yang menyebabkan Al-Quran ini sampai kapanpun selalu sesuai dengan konteks zamannya, termasuk konteks kekinian hari ini. Kalau kita mengamati, memerhatikan peristiwa, isu-isu yang berkembang pada hari-hari terakhir ini, masih berkisar pada isu-isu tentang korupsi, isu-isu tentang, dalam bahasa yang biasa kita dengar bersama, cawe-cawe, perpanjangan masa jabatan MK, sampai ada keinginan sebagian partai politik untuk menjadikan calon presiden pada masa yang akan datang ini hanya 2 saja. Hal ini menimbulkan banyak perdebatan, termasuk memperdebatkan hasil survei yang tidak sama satu sama lain. Yang saya maksudkan itu, kalau kita memerhatikan konteks kekinian, lalu kita mencari jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis, pasti kita akan menemukannya. Di sisi lain, pada hari-hari terakhir ini juga kita diperingatkan dengan peristiwa sejarah. Jejak-jejak sejarah mengajarkan kepada kita bahwa pada bulan Mei dan bulan Juni itu adalah hari-hari di mana dasar negara diletakkan dengan sebaik-baiknya. Ini 2 isu yang menurut saya, di sisi lain, yang pertama sering menggoda rasa kebangsaan kita. Karena perdebatan-perdebatan itu menimbulkan suatu pertentangan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh dan para pendiri bangsa dengan susah payah. Dengan amat sangat luar biasa, tetesan darah. Bahkan ketika dasar negara pun diperbincangkan, itu merupakan suatu perdebatan yang sangat panjang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita akan coba mengangkat satu topik khutbah, yaitu merawat kebangsaan dan hidup di negara kita. Ini penting untuk kita, karena di akhir-akhir ini, kata sebagian besar orang Indonesia, kita telah memasuki tahun politik. Tahun yang terkadang menggoda pemahaman kita tentang keberagaman Indonesia ini, baik keberagaman agama, suku, bangsa, dan letak geografis. Bangsa ini dibangun dengan satu pemikiran yang mendalam. Para pendiri bangsa, katakanlah seperti Bung Hatta, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan lain-lain sebagainya, menyadari betul bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi bagi mereka yang beragama Islam pada saat itu, dia tahu persis bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran dibangun. Bagaimana kita memahami ayat Al-Quran itu berbicara tentang keragaman suku, keragaman bahasa, bahkan keberagaman agama itu sendiri. Seperti ayat yang saya bacakan tadi,
Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulit. Alsinatikum wa alwanikum. Ini ayat amat sangat luar biasa kalau kita memahami dan mengaitkan dengan konteks kenegaraan kita. Ada yang bertanya, berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Ternyata Indonesia memiliki kekayaan yang tiada tandingannya di dunia. 14% bahasa di dunia ini ada di Indonesia. Bahasa yang ada di dunia ini ada sekitar 6.000 bahasa. Tapi ada sekitar 817 bahasa yang berkembang di Indonesia. Ada sekitar 3 suku yang besar, kelompok suku yang besar. Tapi ada sekitar 134 satu suku yang berkembang dari Sabang sampai Merauke. Negeri kita ini juga terdiri atas pulau-pulau. Ada sekitar 12.667 pulau. Dan ada juga berbagai keyakinan dan kepercayaan. Agama. Ada sekitar 6 agama dan sekian banyak keyakinan. Sungguh negeri ini tidak dimiliki oleh negeri-negeri yang lain. Kalau kita bisa menggali, kita akan mencintai. Begitu hebatnya negeri kita. Dari sisi bahasa, bagaimana orang-orang barat datang ke Indonesia untuk mengkaji keberagaman bahasa di Indonesia. Sementara sebagian besar orang Indonesia tidak mencintai kebesaran dari bahasanya. Begitupun suku. Negeri-negeri yang lain itu memang dibangun dengan multikultural. Tetapi tidak ada yang semultikultural bangsa Indonesia. Tidak ada yang memiliki kultur, budaya, tradisi yang sebesar tradisi budaya dan keragaman di Indonesia. Tapi bagi generasi muda dan generasi yang mengisi kemerdekaan ini sering berhadapan pandangan dengan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa kita telah membangun negeri ini dengan negeri yang multikultur, negeri yang betul-betul itu beragam, tetapi kita harus bersatu. Negeri ini bagaimana menghargai kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu kita diminta untuk bersatu. Bahkan dalam pidatonya Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, dia berpidato tentang dasar negara. Dia menekankan itu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika Muhammad Yamin ditanya, kenapa Anda menempatkan kata hikmah padahal punya makna yang sama dengan kata kebijaksanaan? Muhammad Yamin menjawab, kata hikmah itu tidak bisa ditampung oleh kata kebijaksanaan. Kata hikmah itu adalah kata yang merujuk kepada kearifan. Kata yang paling dijunjung tinggi
Dan kalau kata hikmah itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mendapatkan negara yang cinta damai, tidak mengoyak-oyak keberagaman yang ada di negeri kita ini. Apa itu sesungguhnya hikmah? Hikmah itu sebenarnya gambarannya laksana ada satu tumpukan tepung, lalu kebetulan di dalamnya ada tali. Ketika tali itu ditarik di dalam tumpukan tepung itu, tepung tidak hancur dan tali pun tidak putus. Artinya, kalau kita menjunjung tinggi hikmah itu, maka kemanapun kita berada, tidak ada orang yang sakit hati, tidak ada orang yang marah. Karena dia tahu dia hidup di Indonesia, dia menghargai keberagaman, dan dia tidak akan mengkhianati Pancasila yang dibangun secara bersama-sama sejak negeri ini dibangun. Kata hikmah itu banyak sekali tercantum di dalam Al-Quran. Kata hikmah itu yang juga diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya. Itu dicabarkan di dalam surah ke-26 ayat 83. Rabbi habli hukman wal hikni bisolihin. Ya Tuhan, berikan aku hikmah, kepahaman, dan jadikanlah aku ini adalah orang-orang yang bersama dengan golongan orang yang soleh. Doa ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pentingnya hikmah. Hikmah itu adalah kearifan yang harus dijunjung tinggi. Karena tidak puas dengan doa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah langsung menjawab doa itu, dan Nabi Ibrahim pun melanjutkan doanya yang tercermin di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Di dalamnya ada kata-kata wa yu'allimuhumul kitab bawal hikmah. Ya Allah, utuslah seorang nabi yang akan bisa mengajarkan kitab dan hikmah. Begitu pentingnya hikmah ini bukan hanya diminta dan diberikan oleh Allah, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta juga utusan yang akan bisa mengajarkan. Begitu pentingnya diajarkan itu hikmah. Sehingga kedamaian yang ada di dalam suatu negara akan bisa didapatkan dengan baik. Terciptalah satu kedamaian, terciptalah satu keharmonisan, terciptalah satu pemahaman secara bersama-sama. Bagaimana keberagaman bangsa kita ini, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman agama, dan bahkan keberagaman letak geografis bukan dieksplor, lalu diangkat, kemudian direndahkan satu suku dengan suku yang lainnya. Satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Tetapi kita menjunjung tinggi keberagaman itu, sehingga kita sama-sama punya hak di dalam negeri kita ini. Kita berkewajiban untuk memelihara negeri ini terperangkap dari hasutan, kejaran dari negara-negara di dunia ini yang ingin menjadikan kekuasaan, yang ingin mengejar sektor ekonomi di negeri ini, sehingga kita bisa menyadari bahwa begitu pentingnya kita menjaga keberagaman agama. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim apabila dia ingin suatu kedamaian atau ingin menciptakan satu kedamaian, maka dia harus menjaga atau terbebas dari kejahatan lidah dan tangannya. Lidah dan tangan inilah yang sangat berbahaya, yang sering melukai.
teman-teman kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan kita. Mari juga kita menjaga jangan sampai tindakan-tindakan kekerasan di antara kita sesama anak bangsa akan bisa mengakibatkan bangsa ini terperosok jatuh ke dalam satu lembab kejahatan yang dalam. Kalau kita bisa memeliharanya dengan baik, maka amanlah negeri kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.